Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Kodri dengan NPM 2017-05-1001. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai arsitektur dan organisasi komputer. Yang pertama, perbedaan antara arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar atau sebuah sistem komputer. Arsitektur komputer dapat didefinisikan serta dikategorikan sebagai ilmu sekaligus seni mengenai bagaimana cara menghubungkan komponen-komponen hardware agar dapat menciptakan sebuah komputer yang memenuhi kebutuhan fungsional, kinerja, dan target biayanya. Sedangkan organisasi komputer adalah bagian yang terhubung dengan komponen-komponen pelaksanaan dan interkoneksi antara komponen penyusun sistem komputer dalam melaksanakan aspek arsitekturalnya, seperti teknologi perangkat keras, perangkat antarmuka, atau user interface, memori, dan sinyal kontrol merupakan aspek dari organisasi komputer. Dari sini dapat terlihat bahwa arsitektur komputer ini semacam teorinya, teori dari organisasi komputer, di mana arsitektur komputer ini membahas mengenai ilmu dalam bentuk fungsional, kinerja, dan juga target biaya dan lain sebagainya. Sedangkan organisasi komputer sendiri adalah bagian yang terhubung dengan komponen-komponen pelaksana atau baik itu secara hardware, software, dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian ada yang namanya konsep stored program. Konsep stored program ini dikeluarkan oleh von Neumann, yaitu program atau komponen instruksi disimpan di suatu tempat atau memori, kemudian instruksi-instruksi tersebut dieksekusi. Sasaran yang akan dicapai komputer sesuai atau bergantung program yang disimpan untuk dieksekusi. Penggunaan komputer dapat disesuaikan hanya dengan mengganti program yang disimpan di memori untuk dieksekusi. Konsep ini menghasilkan keluasan atau fleksibilitas. Dapat dilihat di sini dari gambar yang itu adalah von Neumann machine, di mana control unit akan mengambil, jika kita mulai dari control unit, maka control unit akan mengambil nilai dari memori, kemudian diberikan kepada ALU atau arithmetic logic unit, kemudian dikembalikan lagi ke memori, dan begitu seterusnya. Itulah siklusnya. Begitupun sebaliknya, control unit menerima nilai dari arithmetic logic unit atau ALU, kemudian disimpan di memori, kemudian nanti akan diminta lagi oleh ALU lagi. Seperti itu. Sedangkan inputnya akan disimpan di akumulator, dan akumulator akan mengeluarkannya juga. Ini adalah siklus yang terjadi di von Neumann machine dengan menggunakan konsep stored program. Kemudian apa perbedaan antara arsitektur von Neumann atau konsep stored program tadi dengan konsep Harvard, arsitektur Harvard? Di sini jika kita lihat melihat yang di sebelah kiri itu adalah von Neumann machine. Itu kita punya, jika dimulai dari input akan masukkan data ke memori, kemudian data di memori tadi bisa jadi dua pilihan, apakah jika diminta ke processing unit maka dia akan masuk ke ALU, atau dia akan bisa langsung dijadikan output. Nah, output akan dikeluarkan dari monitor, printer, LED, disk, dan lain sebagainya. Kemudian control unit yang terdiri dari PC dan IR akan memberikan nilai melalui input, mengambil ke output, dan juga melalui processing unit ataupun langsung ke memori, seperti itu. Sedangkan pada arsitektur Harvard, di sini RAM akan memberikan RAM akan menyimpan instruksi-instruksi atau data-data yang bernilai statis yang bersifat sementara kepada CPU, dan juga ROM itu yang akan menyimpan data-data program yang bersifat tidak statis atau tetap dan sering berubah dalam jangka panjang ke dalam CPU. Jadi RAM di sini lebih banyak menyimpan instruksi-instruksi, sedangkan ROM ini menyimpan data-data, seperti itu. Dapat dilihat, CPU dapat membaca instruksi dan mengakses di memori data pada saat yang bersamaan, gitu. Kelebihan konsep von Neumann adalah fleksibilitas pengalamatan program dan data. Kemudian program selalu ada di ROM dan data selalu ada di RAM. Kemudian arsitektur von Neumann memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada di dalam memori data atau RAM. Sedangkan kelebihan dari Harvard, bandwidth program tidak mesti sama dengan bandwidth data.
Opcode dan operan dapat dijadikan dalam suatu word instruksi saja. Kemudian instruksi dapat dilakukan dengan lebih singkat dan cepat. Memori program dan data yang terpisah, maka conflict total memori program dan data dapat menjadi lebih banyak. Sedangkan kekurangannya pada maksud di sini von Neumann memiliki lebih banyak kekurangan, yaitu pertama bus tunggalnya itu sendiri, sehingga instruksi untuk mengakses program dan data harus dijalankan secara sekuensial dan tidak bisa dilakukan overlapping untuk menjalankan dua instruksi yang berurutan. Karena bandwidth program harus sama dengan bandwidth data. Jika memori data adalah 8 bits, maka program juga harus 8 bits. Proses von Neumann membutuhkan jumlah clock CPI atau clock per instruction yang relatif lebih banyak sehingga instruksi dapat menjadi relatif lebih lama. Sedangkan kekurangan Harvard, arsitekturnya tidak memungkinkan untuk menempatkan data pada ROM, dan juga arsitektur ini tidak memungkinkan untuk mengakses data yang ada di ROM. Kemudian kita berlanjut ke EISA, microarsitektur dan juga sistem desain. EISA atau Instruction Set Architecture didefinisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para pengprogram. Secara umum, ISA ini mencakup jenis data yang didukung, jenis instruksi dan yang dipakai, jenis register, mode pengalamatan, arsitektur memori, penanganan instruksi, eksepsi, dan operasi input-output eksternalnya. Sedangkan microarsitektur adalah microarsitektur is the digital logic that allows an instruction set to be executed. Jadi microarsitektur adalah logika digital yang memperbolehkan suatu set instruksi untuk dijalankan. It is the combined implementation of registers, memory, arithmetic logic units, multiplexer, and any other digital logic blocks. All of this together forms the processor. Ya, jadi ini adalah gabungan dari implementasi dari register, memori, kemudian ALU, kemudian multiplexer dan perangkat digital lainnya dari blok logika digital, yang mana semuanya ini berasal dari prosesor. Kemudian sistem desain. Sistem desain adalah proses mendefinisikan elemen dari sistem seperti modul, arsitektur, komponen dan interface lainnya atau antarmuka lainnya, dan juga data dari sistem dasar on the specified requirement. Jadi dari system based on the specified requirement. Jadi data dasar, sistem dasar pada spesifikasi yang dibutuhkan. It is the process of defining, developing, and designing system which satisfies the specific needs and requirements of business or organization. Jadi ini adalah proses mendefinisikan, terus kemudian mengembangkan dan juga mendesain sistem yang mana memerlukan kebutuhan yang sangat spesifik dan juga memerlukan bisnis dan juga organisasi seperti itu. Ya, demikian materi untuk kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.